Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Konita Alisa Aurelia Ziva. Sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 2 SMA Arisalah. Tujuan saya di sini, saya akan mengerjakan proyek mengenai tentang kebinekaan. Kediri memang menyimpan sejuta sejarah yang belum banyak orang mengetahuinya. Salah satunya merupakan Petilasan Sri Aji Joyoboyo. Bisa dibilang Petilasan Sri Aji Joyoboyo ini merupakan pusat sejarah dan cikal bakal berdirinya kerajaan Kediri. Petilasan ini terletak di 6 km sebelah utara Simpang Limang Gumul, Kabupaten Kediri. Tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat, tempat pertapaan, atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seorang yang dianggap penting. Bagi yang tidak mengetahui sosok Sri Aji Joyoboyo, beliau adalah sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman kerajaan Kediri. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Siwa Mesmara Madusuna Awartanitita Suristinga Parakrama Untunggadewa. Ia terkenal mencapai masa kejayaan pada zaman pemerintahannya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Joyoboyo disebut sebagai titisan Wisnu, penguasa negara Widarba yang beribu kota di Mamenang. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Ia dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga ia mampu memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Jangka Jayabaya. Tempat yang diyakini sebagai pamungkasan Sri Aji Jayabaya sesuai dengan asal katanya. Pamungkasan dapat diartikan sebagai tempat muksa dari Prabu Joyoboyo. Menurut legenda yang ada, Joyoboyo tidak dikatakan meninggal, tetapi ia muksa, yaitu menghilang bersama jasadnya. Sedangkan sendang Tirto Kamandanu merupakan sendang yang dipakai oleh Joyoboyo sebelum ia muksa. Tirto berarti air dan Kamandanu berarti kehidupan. Dalam hal ini adalah hidup kembali menjadi seorang yang suci. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Dalam upacara satu suro, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Selain sebagai salah satu bentuk sastra lisan, legenda Petilasan ini juga sebagai warisan budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai aset bagi warga masyarakat Menang saja, karena telah dipotensikan sebagai tempat wisata daerah Menang, tetapi juga bangsa Indonesia, karena legenda adalah salah satu bentuk khasanan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengangkat tema dalam proyek kebinekaan ini tentang ritual upacara satu suro yang akan dilaksanakan di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Di sini ada salah satu juru kunci Petilasan Sri Aji Joyoboyo yang akan menjelaskan lebih detailnya mengenai upacara adat yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa, saya dari SMA Arisalah. Dan perkenalkan kebalikannya, saya adalah Suratin, sebuah nama yang sukar dilupakan bagi saya. Bila dipanggil orang akan terbayang suatu wajah. Nama saya adalah, gelar saya dalam budaya adalah Mbah Suratin JK. JK itu artinya bukan Yusuf Kala loh, juru kunci.
Selamat datang, salam bersua lewat angin-angin budaya. Iya Bapak. Tujuan saya di sini, saya akan mempertanyakan lebih detailnya kepada Pak Suratin mengenai ritual satu suro yang sering diadakan di petilasan ini. Oh gini, ritual satu suro adalah artinya hubungan manusia dengan gaib yang meluhurkan, menilai luhur atau mengenal atau melestarikan dan membudayakan juga mengenang kejayaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo dilakukan dalam setiap abad atau setiap tahun. Di sini mengenal kemuliaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, seorang raja yang mengenal akan suatu jangka. Jangka Joyoboyo itu adalah kisah, artinya jongko adalah menjangka kisah sebelum terjadi di waktu pemerintahan dulu sampai sekarang ini 1000 tahunan. Berarti seperti ramalan gitu ya Pak? Bukan ramalan, kalau ramalan bisa meleset, tapi kalau jangka suatu kisah yang terjadi dengan kenyataan. Ibarat kalau orang Islam, orang yang ma'rifatullah dengan Gusti Allah. Jadi mengapa yang terjadi dan sudah diketahui dan kenyataan yang ada walaupun dia tidak bilang. Berarti akan terjadi. Nah, upacara suro mengenang kejayaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo yang diadakan suatu upacara tiap satu suro tanggal 1 dan setiap tahun sekali. Yaitu mengenang kemuliaan ramalan Jongko Joyoboyo yang terkenal di abad ke-12 sampai sekarang ini. Jadi hampir 1000 tahun. Terus kok bisa diadakan satu suro itu kenapa ya Pak? Nah, satu suro memang hari kebesaran kerajaan pada waktu dulu. Juga ada kaitan dengan agama Islam. Itu yang mengadakan upacara pada waktu itu ada di zaman Kesultanan, yaitu mulai dari kerajaan Mataram, sehabis kerajaan Demak sampai kerajaan Islam Mataram. Pada waktu raja besar di situ adalah Sang Sutowijoyo Penembahan Sinopati Ngalabowo Saidin Partogono Kalipatul Adono Kalipatul Tanah Jowo, atau sampai ke Pangeran Beger Mas Duelang sampai abad ke-1 ke-2 sampai pecah Solo Jogja yang bersifat suatu kerajaan Islam. Begitu otentiknya kerajaan Islam, rajanya bergelar sultan. Nah, kalau kerajaan dari Hindu atau bukan Islam adalah Prabu, Sang Ratu. Tapi kalau Islam mau tidak mau terlangsung ada bergelar sultan atau sultan. Berarti acara satu suro ini cuma diadain pas waktu satu suroan gitu. Iya, ya, juga bisa dikatakan ada kaitan dengan tahun agama, dengan sistem agama. Soalnya mengambil dari satu suro. Tahun EH atau J atau Jimawal atau B yang dimaksud adalah tahun Hijrah. Soalnya setiap mengalami upacara satu suro ada jatuh pada bulan ini tahun Hijrah, berkaitan juga. Nah, kalau Hijrah kan hijrahnya Nabi Muhammad sampai satu kali sampai berapa ini sampai sekarang ini. Ya. Itu tahun Hijrah. Tapi tahun Jawa itu bisa dikatakan dengan tahun Hijrah tergantung dari sang pelaku yang beradat budaya Jawa. Yang percaya monggo, yang tidak percaya tidak akan memaksa. Nah, saya juga mengambil jumlah dari Yogyakarta. Dan di sini pelaku upacara ini saya adalah meniru dari Yogyakarta kerajaan Islam pada waktu dulu. Soalnya rajanya bergelar Sultan Hamengkubuwono ke-9 sampai sekarang ini. Apalagi yang ditanyakan. Nah, setelah itu kalau semuanya di salah satu kota Kediri ini diadakannya ritual satu suro tuh di petilasan ini ya Pak? Hanya ini saja. Oh. Kalau upacara ziarah satu suro yang ada di Kediri ini di Mamenang, Joyoboyo. Tapi kalau ziarah bulan suro itu bebas. Di mana hari atau tanggal berapa, yang penting pada waktunya itu adalah masuk bulan suro. Jadi lain. Selamatan satu suro dengan selamatan suran itu lain. Kalau suran adalah hari apa, tanggal apa, tempatnya di mana, juga di dalam bulan suro itu namanya selamatan suran atau suro. Tapi kalau upacara satu suro adalah upacara adat yang dilakukan juklak dari Yogyakarta di zaman Hamengkubuwono ke-9 sampai sekarang ini. Berarti orang-orang pada berbondong-bondong berdatangan ke sini gitu ya Pak untuk persoalan. Iya, orang bondong-bondong berdatangan di sini ini adalah memakai adat budaya Jawa peninggalan leluhur yang artinya adalah mengalap berkah, mengalap pemulihan dan mengalap supaya nanti akan tercapai tujuannya.
lebih tepatnya tempat pelaksanaannya biasanya di mana, Kak? Wong namanya pelaksanaan di mana luas, yang penting di lokasi ini. Di kono boleh, kini boleh. Karo jogrok neng sor lemah dulu ya boleh, tergantung dari sang pelaku. Yang penting yakin dan percaya. Yang namanya yakin dan percaya adalah ada suatu kesucian jiwa tuh. Nah, kepercayaan. Nih yang terakhir, Pak. Ya. Bagaimana asal usul upacara tradisional satu suro ini di Petilasan? Ya, asal usulnya minta cerita cerpen atau cerpan. Kalau cerpen cerita pendek, kalau cerpen malah kita kupas mulai dari zaman abad ke-4 ke-5. Ya, disingkat saja. Nah, kalau singkat ini di masa abad ke-29 ada suatu kerajaan yang adalah Medang. Yang ada di lereng Gunung Penanggungan dekat kota Sidoarjo, di lereng Sungai Brantas. Nah, di situ ada anak Raja Medang yang rajanya dalam Pusendo. Ron tumurun sampai Lokapala, Sri Makusawardhana sampai Mahendradatta kawin dengan Udayana Bali, lahir seorang Erlangga. Erlangga menjadi raja di Jawa, tidak boleh, harus bertapa lebih dulu karena untuk kedewasaan belum ada. Orang yang tidak punya kedewasaan jiwa pemimpin menjadi raja tidak diperbolehkan. Lalu bertapa bergelar Jatinendra. Ya, di situ setelah Jatinendra itu bertapa, yang menjadi PJ di Medang adalah Narotama. Setelah detik berganti menit, saat berganti langkah, lalu kembali menjadi pegang peran kerajaan, lalu Erlangga bergelar Sang Maharaja Erlangga Sri Ananta Wihaganara. Sri Maharaja itu artinya raja yang besar, raja di atas raja yang bertitiskan dewa dalam keyakinan agama Hindu. Tapi kalau Erlangga nama aslinya Wihaganara. Wihaga itu dalam sastra Kawi, Wihaga itu adalah manuk. Ananta Wihaganara. Ananta itu artinya taksaka atau ulo gedi atau naga. Wihaga itu manuk. Nara itu manusia di zaman agama Hindu, manusia yang bertitiskan Wisnu atau lambang yang menyembah kepada agama Wisnu atau agama Hindu. Nah, artinya seorang Erlangga naik Garuda di atas ular. Gambarnya aja loh. Nah, itu. Apalagi yang kamu tanyakan. Nah, sampai detik berganti saat ini, raja yang Kediri yang pertama dulu adalah ada 4. Raja yang kedua, Joyoboyo. Waktu aku sekolah di tahun 1957-58. Nah, bukti otentiknya pun sampai sekarang masih ada. Tapi setelah sekarang itu makin perkembangan zaman, banyak otentik dan bukti otentik yang ada, sehingga Raja Joyoboyo adalah raja yang kelima. Sesuai dengan yang pernah saya baca, Raja Kediri adalah pertama Samarawijaya, yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga Sri Maharaja Udungga, yang keempat adalah Baweswara atau yang terkenal Kameswara, yang kelima Joyoboyo. Nah, lalu keenam Joyo Amijoyo, Joyo Amisino, Trengga, Chandra sampai Dadang Gede 1222 mati terbunuh oleh Kenarok. Teriak kerajaan Kediri mengembuskan nama terakhir. Nah, buyar, lalu berdiri kerajaan Singosari. Karena kamu yang katakan adalah tanyakan Kediri, itu kita outkan. Mengerti? Nah, kalau di waktu raja yang kelima ada seorang Raja Joyoboyo yang terkenal ahli jaka. Bisa sebelum terjadi sudah terbaca, raja yang arif bijaksana dan bisa mengerti arti sebelum terjadi. Namanya Joko Joyoboyo. Sampai sekarang masih ada. Nah, Joko Joyoboyo suatu kata-kata suci yang dikeramatkan pada waktu dulu. Upamane, besok rejane zaman ing tanah Jawa ana ratu tanpa makuda. Ratu kan pemain wanita toh. Tanpa makuda, tanpa kuluk. Jadi sing artinya gelungan. Kamu bisa membaca sendiri seperti kira-kira Megawati kuwi. Nah, terus yang kedua, zaman Ratu Adil. Zaman Ratu Adil adalah bukan ratu itu seorang raja pemimpin mengadili segala, itu tidak. Kalau dalam perasaan saya, Ratu Adil adalah seorang pemimpin yang pendirian pembentukan seorang pemimpin yang diadili oleh rakyat yang menjadi hakim. Nah, kira-kira ya pemilu, ya mulai dari presiden, gubernur, bupati, kepala desa, RT, RW, ya toh dipilih oleh rakyat, diakui oleh rakyat. Lalu ada lagi, besok siapa sing roh kembangnya lo sugih dadaan. Itu ada kata-kata sanipan, jebule. Nah, dikira woe kan gene woe to, Nduk. Nah, langsung gene kembangi langsung woe. Jadi kok langsung iwa kan janggal. Mulane Joko Joyoboyo sapa sing roh kembangnya lo sugih dadaan. Itu ada kira-kira lambang perjudian kuwi. Nalu, lotre, loto, lo beno. Lah, sapa sing roh kembangnya roh nomere sugih dadaan. Betul. Ada lagi yang ini, besok ing tanah Jawa
yen lem tanah Jawa kalau besi, sabu besi, ini rakyat Indonesia itu termasuk sengsara. Itu betul, zaman penjajahan yang tersiksa oleh Belanda, pembuatan kereta api anyar sampai Panarukan yang menanggung banyak korban dari manusia yang ada dari orang-orang Jawa. Ya. Nah, kira-kira sing akeh itu gale tak akeh, tapi sing tak ketokne ya kurang tok. Ada lagi yang besok yen majune zaman dunia kali sak gegem. Nah, kuwi tinggal satu genggam dunia itu. Yo bisa mereka kalau sak gegem kira-kira ya HP gitu, Cah. Jadi kamu melihat di mana saja dunia itu ada. Jadi kamu kemana berkeliaran, bercinta, berromantis atau beraksi di mana adalah membawa dunia. Oh, aku pengen dunia ini. Aku yo sing jenenge iki kaya apa? Nah, rahasia cinta itu bagaimana? Rahasia kasihnya bagaimana? Rahasia untuk ini piye? Itu adalah kamu dibuka di HP ada. Kira-kira ya kuwi. Jadi kata-kata di luar tadi yang cocok monggo jadikan pengertian, yang tidak cocok jangan dibuang. Dicarikan suatu perbandingan untuk satu bahan renungan. Ya, di mana-mana saya bercak tambah cinta, di mana-mana saya bercak tambah pengalaman. Dan kamu di sini juga menambah pengalaman dan menambah cinta. Entah cinta dengan apa? Budaya, pengalaman, suatu ilmu yang kamu serap. Titik sampai di sini. Kita salam berdoa lewat kaki-kaki sudah. Terima kasih dan salam bahagia. Nah, ini teman-teman sekilas cuplikan tentang sejarah mengenai petilasan ini oleh Mbah Suratin. oleh Mbah Suratin ini. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai petilasan dan upacara satu suro yang diadakan di petilasan Sri Aji Joyoboyo, tepatnya di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Pesan dari saya, di tanah kita, agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai. Jadi, jangan bosan-bosan untuk terus menggali dan mengetahui informasi mengenai kebudayaan yang ada di daerah kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.